Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah. Dan di sini kita mau mendengarkan firman Tuhan setiap paginya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sungguh rindu disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan hati dan juga iman kami semuanya. Dan ini yang menjadi dasar bagi hidup kami satu hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami mampu mengerjakan apa yang Tuhan firmankan pada kesempatan ini. Berkuasalah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Markus pasal yang kelima ayat 35. Demikian firman Tuhan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tema kita pada kesempatan ini adalah berharap penuh pada Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, beriman kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang. Tapi ini juga bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Karena beriman kepada Tuhan, itu tidak hanya sebatas berkata bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Dan beriman kepada Tuhan, itu berarti kita memiliki adab penyerahan penuh kepada Tuhan. Berserah bukanlah sesuatu tindakan yang nekat. Dan ini juga bukan suatu tindakan yang diambil karena kita itu sudah menemui jalan buntu. Akan tetapi, berserah adalah tindakan yang lahir dari sebuah pergumulan yang positif. Karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Bahwa Tuhan tetap membantu dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Kristus, inilah yang diambil oleh Yairus. Kita kenal bersama apa yang dialaminya yang sedang terjepit pada saat itu dengan keadaan yang begitu berat. Dan jika kita perhatikan nas bacaan kita hari ini, khususnya dalam Injil Markus pasal 5 tadi diceritakan bahwa Yairus sedang sakit keras anaknya. Bahkan oleh karena sakitnya, anaknya itu hampir mati. Di sini saudara yang terkasih, kita tidak tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita oleh anak Yairus ini. Yairus tidak tahu ketika berhadapan dengan situasi itu, apa yang dilakukannya, apa yang harus dikerjakannya. Dan dia tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk membantu meringankan penderitaan anaknya ini. Dan Yairus menyadari begitu terbatasnya kekuatan yang dimilikinya. Lantas apakah Yairus di sini menyerah dan menerima keadaan serta menangisi semua yang terjadi, saudaraku? Apakah itu sikap Yairus? Ternyata tidak, saudaraku. Yairus yakin pasti masih ada jalan keluar. Pasti masih ada kesempatan. Lalu apa yang harus dilakukan Yairus di situ, saudaraku? Yairus mengambil sebuah keputusan yang berisiko tinggi. Dia meninggalkan anaknya yang sakit keras, lalu dia pergi mencari Tuhan Yesus yang diyakininya
hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Dia harus berani menempuh resiko itu dan dia harus berani keluar dari ketakutan dan kecemasan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yairus kemudian memulai pencariannya dan akhirnya dia dapat ketemu. Secercah harapan timbul mulai perlahan muncul di dalam hatinya. Sebab Tuhan Yesus tidak menunjukkan penolakan untuk menolong anaknya sehingga dapat sembuh. Nah, saya bayangkan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, wajah Yairus itu mulai menunjukkan ada harapan yang melegakannya. Tapi di sini tiba-tiba muncul lagi masalah. Lagi-lagi jalan untuk meraih harapan itu bukan segampang yang dibayangkan oleh setiap orang yang memohonnya. Langkah kaki Tuhan Yesus sempat di sini terhenti, saudaraku. Waktu itu ada seorang wanita yang butuh pertolongan karena sakit pendarahan. Coba kita bayangkan bagaimana resahnya hati seorang ayah yang melihat pertolongan itu tertunda datang untuk menolong anaknya. Jangankan 1 menit, 1 detik pun, saudaraku yang terkasih, itu sangat berharga untuk menolong anak dan nyawa anak atau putri yang dikasihinya. Dan mungkin bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan di sini sengaja memperlambat kedatangannya? Saudaraku yang dikasihi Kristus, karena kesabarannya inilah kembali Tuhan memperlihatkan perhatiannya kepada permohonan Yairus. Tidak sabar rasanya Yairus itu membawa Tuhan kepada anaknya yang sedang sakit. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seseorang mengabarkan bahwa anaknya itu sudah mati. Ada perkataan di sana, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudaraku, kekuatan dan pengharapan Yairus itu adalah hanya anaknya ini harus masih hidup. Dia berpikir demikian. Meskipun dia masih sakit, tetapi pengharapan dan harapan dan kerinduannya itu adalah dia mengatakan dalam hatinya bahwa anaknya ini yang lagi sakit masih hidup. Keadaan inilah yang menggerakkan Yairus mencari Tuhan, sabar menanti Tuhan. Tapi nampaknya kini itu semuanya hancur. Anaknya sudah mati dan tidak ada lagi gunanya untuk melakukan apapun. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan mengatakan kepada Yairus agar jangan takut, tetapi tetaplah percaya. Saudara yang dikasihi Kristus, disinilah sering diperhadapkan antara logika dan iman yang bergulat dalam diri kita setiap saat. Logika sering ini mengatakan bahwa antara berita anaknya sudah mati dan perkataan yang mengatakan bahwa anaknya itu masih hidup dan hanya tidur saja, ini adalah sesuatu yang berlawanan, sering ini berperang di dalam hidup kita. Kenyataan, logika, dan iman selalu sulit untuk diperhadapkan. Tapi kalau kita berbicara dengan iman, saya ingin mengatakan di sini, jangan berhenti berharap kepada Tuhan kita. Karena pada saat yang tepat Tuhan pasti bertindak. Dan tindakannya itu menghadirkan damai sejahtera bagi hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di saat kami berpikir hal yang tidak mungkin dan mustahil, Engkau menyediakan jalan keluar yang melegakan. Bahkan itu tidak mampu untuk kami pahami di dalam logika hidup kami. Tapi Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk berbicara di dalam iman, supaya kami yakin penuh akan karya-Mu. Engkaulah Tuhan
yang berdaulat atas semua dan seluruh hidup kami. Tidak ada yang satupun terselip di hadapan-Mu dan tersembunyi di hadapan. Ajari kami tetap melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami tetap teguh beriman, memiliki pengharapan kepadamu, karena itulah janji-Mu. Ya dan amin. Dan damai sejahtera itu nyata untuk dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan kami. Kami hanya berharap dan berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas pada hari ini.